putra NTT Romo Dodi Sasi CMF, meraih doktor hukum gereja di Roma. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Karya Fin CE. Hari ini, kita punya sebuah cerita luar biasa yang membawa kita dari NTT hingga ke kota abadi Vatikan. Kabar bahagia datang dari seorang imam muda Claretian asal Indonesia, Romo Dodi Sasi CMF, yang baru saja meraih gelar doktor hukum gereja Katolik di Roma. Proses ujian terbuka disertasinya berlangsung di Aula Paulus VI, Universitas Kepausan Lateran Roma, Italia. Dalam ujian tersebut, Romo Dodi mempertahankan disertasinya yang ditulis dalam bahasa Italia dengan judul, atau dalam bahasa Indonesia, Tanggung Jawab Superior Provinsial atas Harta Temporal dalam Kerangka Kanon 636 dan penerapannya pada hukum khusus Kongregasi Misionaris Claretian. Perjalanan Romo Dodi ini, dari Kabupaten Malaka NTT ke Roma, bukan tanpa tantangan. Sebagai putra sulung dari 4 bersaudara, ia memikul tanggung jawab untuk ketiga saudaranya. Meski sempat diragukan oleh keluarganya ketika menyatakan niat untuk menjadi imam, Romo Dodi tetap mendapatkan dukungan penuh dari keluarga. Sebagai imam, ia telah menjalani perjalanan rohaninya dengan sukacita dan dukungan dari semua keluarga. Putra dari pasangan Martinus Sasi almarhum dan Elizabeth Kehi ini tidak pernah menyangka untuk menggelar prestasi studi seperti ini di kota abadi. Rasanya, diutus studi ke Roma ibarat sebuah mimpi di siang bolong. Sebagai putra sulung dari 4 bersaudara, dia bertanggung jawab untuk ketiga saudaranya. Karena itu, dari Besikama dia melanjutkan sekolah SMAN 1 di Kupang, ibu kota provinsi NTT. Kenangnya bahwa berpindah ke ibu kota akan membuatnya mendapat pendidikan yang lebih bagus demi meraih masa depan kariernya. Namun, rencana Tuhan di luar yang dia kehendaki. Masa-masa di Kupang, kota Karang justru menumbuhkan benih panggilan dalam sanubari nuraninya untuk hidup membiara. Dia pun memilih bergabung dalam kongregasi CMF. Perjalanan panggilan dilaluinya dengan sukacita dan penuh dukungan dari semua keluarga. Even Sasi, salah satu saudaranya, berkisah bahwa memang awalnya keluarga tidak yakin bila dia ingin menjadi imam. Sebab umumnya, untuk menjadi imam seseorang harus menempuh pendidikan di seminari menengah. Jadi, saat tamat SMA di Kupang, dan dia bilang mau masuk biara, kami keluarga setuju saja. Dan suatu saat bila dia tidak bertahan dan keluar, kami anggap biasa. Mungkin itu bukan panggilannya. Namun, kami keluarga saat ini sungguh bersyukur bahwa kakak kami menjadi imam dan memberikan diri untuk pelayanan dalam gereja. Kami terus mendukungnya dalam doa sederhana dari semua keluarga. Setelah melewati proses pendidikan filsafat dan teologi di 2 universitas berbeda tahun 2004 sampai 2009, studi filsafat di Fakultas Filsafat Agama, Unika Widya Mandira Kupang, dan tahun 2010 sampai 2013. Studi teologi di Fakultas Teologi Kepausan Weda Bakti Yogyakarta. Maka pada 8 Desember 2014, Romo Dodi menerima tahbisan imam di Katedral Kupang dari tangan Monsinyur Petrus Turang. Setelah tahbisan, dia langsung dipercayakan sebagai formator, pembina Claretian muda di Rumah Formasi Pranovisiat Claret Kupang. Pengalaman bersama orang muda di rumah formasi itu mengantarnya untuk melanjutkan studi lanjut hukum gereja di Roma. Namun, panggilan untuk belajar lebih lanjut membawa Romo Dodi ke kota abadi, Roma. Pada awal Juni 2017, ia tiba di Roma dan tinggal di komunitas Iuridicum Claretianum. Di sini, Romo Dodi tidak hanya menyelesaikan studi lisensiat hukum gereja di Universitas Lateran Roma pada Juni 2020, tetapi juga dipercayakan untuk melanjutkan studi lanjut doktoral dalam hukum gereja. Keprihatinan Romo Dodi terhadap situasi kepemimpinan dalam gereja saat ini menjadi inspirasinya untuk menulis tentang tanggung jawab pemimpin dalam mengatur harta benda gereja, khususnya tanggung jawab seorang superior provinsial. Konsep-konsep penting yang dikembangkannya mencakup tanggung jawab, harta benda gerejawi, analisis eksegetis atas Kanon 636, Kitab Hukum Kanonik tahun 1983, dan aplikasi pada hukum khusus dari Kongregasi Para Misionaris Claretian. Ujian terbuka disertasinya berlangsung selama kurang lebih 1 jam di Aula Paulus VI.
Romo Dodi mempresentasikan disertasinya sebagai kandidat dan melibatkan proses diskusi bersama 3 penguji. Ujian berjalan dengan sangat cair dan tenang. Dan pada penilaian akhir secara publik dari para penguji, Pastor Dodi Sasi dinyatakan lulus dengan predikat summa cum laude. Setelah berhasil menyelesaikan masa doktoralnya selama 2 tahun 4 bulan, Romo Dodi menyampaikan bahwa pencapaian akademis ini bukan akhir dari sebuah proses untuk mencari, melainkan menjadi awal untuk berkarya dan melayani. Ia menegaskan bahwa karya dan pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa harus selalu dilakukan dengan kerendahan hati. Selamat untuk Romo Dodi Sasi. Semoga perjalanannya terus dipenuhi dengan berkah dan pelayanannya membawa manfaat bagi banyak orang. Umat Katolik Nusa Tenggara Timur terus berbangga dan selalu mencetak misionaris-misionaris handal yang disegani dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.